Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. By the way, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga di hati kita semua akan tetap tertanam rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara Indonesia tercinta. So, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran pada bab 3, yaitu mengenai perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur dalam Islam. Tapi hari ini kita hanya akan fokus membahas mengenai perawatan jenazah saja. Karena untuk bab ini kita akan membagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuannya untuk yang hari ini dan untuk pertemuan minggu depan. Dan Ibu harap setelah kalian menonton secara keseluruhan video materi untuk bab 3 ini, kalian dapat memahami bagaimana pelaksanaan perawatan jenazah, takziah, dan ziarah kubur dalam Islam, serta kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian, seperti misalnya ada orang yang meminta kalian untuk merawat jenazah, atau ketika kalian ingin bertakziah, hingga ketika kalian ingin berziarah ke kubur. Pada dasarnya, kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Jadi gak ada yang namanya manusia hidup abadi, itu tidak ada, mustahil. Dan bagi kita yang masih hidup, ketika suatu kematian itu terjadi kepada tetangga kita, keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang dekat dengan kita punya kewajiban untuk orang-orang yang telah meninggal tersebut. Kewajiban ini biasa disebut dengan perawatan jenazah. Dan untuk perawatan jenazah ini biasanya ada memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Belum lagi ada yang namanya bertakziah dan ziarah kubur. Oleh karena itu kita akan membahas materi-materi ini pada hari ini dan untuk minggu depan. Kematian adalah sebuah kepastian yang pasti dialami oleh semua makhluk hidup, tak terkecuali manusia, karena pada hakikatnya dunia ini hanyalah bersifat fana, yang artinya semuanya yang ada di dunia ini akan binasa. Dan sebelum kematian itu datang menghampiri kita, ketika nyawa itu dicabut, akan ada beberapa tanda bahwa kita akan segera kehilangan nyawa kita, yang biasanya kita namakan dengan sakaratul maut. Tanda-tanda sakaratul maut ini sebenarnya sangat beragam, tapi dalam kitab Fiqhun Nawazil karya Syekh Bakar Abu Zaid, tanda-tandanya yang pertama adalah terhentinya nafas, kedua, pelipisnya melemas, ketiga, hidung menjadi lunak, keempat, kulit wajahnya menjadi lebih panjang, kelima, terpisahnya kedua telapak tangannya dari kedua lengannya. Itu bukan berarti terpisah gitu lah, bukan gitu, maksudnya kayak lebih lemas gitu. Kan kita ini ada persendian, nah jadi kayak lemes gitu. Berikutnya, kedua kakinya melemas dan terpisah dari kedua mata kakinya. Lalu tubuhnya menjadi dingin serta perubahan bau pada tubuhnya. Nah, tanda-tanda sakaratul maut ini dari sebagian yang Ibu sebutkan tadi itu pasti akan terjadi oleh orang-orang yang ingin mengalami suatu kematian. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang masih hidup, kita mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap orang yang sakaratul maut. Di antaranya, kita diwajibkan untuk mentalkin atau menuntun orang yang ingin meninggal ini dengan kalimat La ilaha illallah, biasanya dibisikkan di samping telinganya. Ini setan itu sudah di sini, nanti tidak usah ditanya, sudah kelihatan setannya, akhi. Maka mentalkin, lihat, La ilaha illallah. Biarkan dia mencerna dan jangan buru-buru. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah. Sampai orang-orang tersebut bisa melafalkan la ilaha illallah. Dan setelah orang tersebut melafalkan la ilaha illallah, kita jangan ngajak dia ngomong lagi, jangan kita ajak bicara. Itu harus menjadi kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum meninggal. Lalu kewajiban yang lain yaitu mendoakannya dan berkata dengan perkataan yang baik. Ketika kita berkunjung pada orang dan kebetulan misalnya orang itu sakaratul maut, kita jangan gibah. Itu kayak gak ada respect. Kita harus mendoakan dia, bacain yasin atau apapun itu supaya hatinya menjadi lebih tenang ketika sakaratul maut. Setelah sakaratul maut, terus orang ini meninggal, kita akan melakukan hal-hal lain lagi. Di antaranya, pertama, menutup mata orang yang telah meninggal. Kita tutup matanya nih. By the way, orang yang telah meninggal itu gak segampang yang kayak di TV-TV nutup mata langsung terpejam, gak gitu. Ketika orang meninggal, persendian dan segala hal-hal yang ada di tubuhnya ini menjadi kaku, sehingga bisa saja ketika kita menutup mata itu bisa membuka lagi. Tapi kita jangan takut karena hal itu merupakan hal-hal yang wajar. Setelah kita menutup matanya, jadi kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup yaitu menutup seluruh tubuhnya setelah dilepaskan dari pakaiannya yang awal, agar
aurat si mayit ini tidak terbuka. Dan berikutnya kita harus bersegera untuk mengurus jenazah tersebut. Setelah orang itu misalnya meninggal dari rumah sakit, lalu ninu-ninu misalnya diantar ke rumah atau misalnya di rumah meninggal, kemudian kita akan meneruskan kepada perawatan jenazah. Untuk perawatan jenazah ini sendiri kan tadi sudah ibu bagikan kepada 4 bagian. Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Memandikan jenazah adalah membersihkan tubuh jenazah dari segala kotoran dan najis yang menempel pada si jenazah tersebut. Dan memandikan jenazah ini adalah hal yang pertama kali dilakukan dalam urusan perawatan jenazah. Tidak semua jenazah boleh dimandikan dalam Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin memandikan seorang jenazah. Yang pertama, jenazah itu harus beragama Islam. Apabila si jenazah telah murtad dari agama Islam, maka kewajiban kita untuk memandikan jenazah tersebut sudah tidak ada lagi. Kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Contohnya ketika seseorang mengalami kecelakaan lalu badannya terpotong 2. Seram amat ya. Ya itu pokoknya. Dan misalnya potongan tubuhnya itu yang satunya hilang, maka kita wajib memandikan potongan tubuh yang ada. Atau misalnya orang tersebut hilang di hutan dan ternyata telah dimakan harimau dan hanya tersisa rambutnya saja, maka rambut tersebut juga wajib dimandikan. Yang ketiga, orang tersebut bukan mati syahid. Karena jika seseorang itu mati syahid, maka ia dikuburkan bersama dengan bajunya tanpa dimandikan. Kelak hal tersebut akan menjadi saksi di akhirat. Dan orang-orang yang berhak memandikan jenazah ialah suami, istri, muhrim, atau keluarga dekat. Tetapi jika tidak ada yang mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka boleh kita meminta kepada orang yang ahli dalam hal memandikan jenazah. Tetapi tetap harus muhrimnya juga. Dan ketika ingin memandikan jenazah, kita perlu menyiapkan beberapa alat untuk dilaksanakan ketika memandikan jenazah tersebut. Yang pertama adalah tempat yang tertutup, yang mana hal ini dapat melindungi si mayit dari sengatan matahari, hujan, bahkan orang banyak. Kedua, meja besar untuk meletakkan si mayit yang berukuran kurang lebih 2 meter ya, supaya si mayitnya ini cukuplah untuk berbaring. Ketiga, bak atau ember besar untuk menampung air. Keempat, alas untuk memandikan jenazah, wadah air secukupnya, sabun atau pembersih, kapur barus, dan daun bidara. Buat yang nggak tahu daun bidara, kalian bisa lihat ini. Lalu selang air, gayung, sikat halus, kain penyeka, spons, kain tirai untuk menutupi jenazahnya, lalu anduk, sabun, sampo, tusuk gigi, serta air suci untuk memandikan jenazah dan berwudu untuk jenazahnya. Lumayan banyak sih, tetapi memang semua itu harus kita siapkan. Lalu untuk tata cara memandikan jenazahnya, hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai-balai atau ranjang dan di tempat yang sunyi dan tertutup. Kedua, mulailah memandikannya dengan bacaan basmalah. Kedua, menyiapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau suatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Keempat, jenazah diberi pakaian mandi yang tertutup auratnya sejauh tidak menyulitkan orang yang memandikan. Kelima, membersihkan semua najis yang ada di badannya. Jika memungkinkan, kotoran yang ada di dalam perut dikeluarkan dengan cara menekan perutnya. Keenam, kotoran yang ada pada kuku jari, tangan, dan kaki dibersihkan. Selanjutnya, bersihkan mulut, gigi, lubang di telinga, hidung, kubul, dan dubur. Ketujuh, menyiram tubuh jenazah dengan air secara merata hingga bersih. Kedelapan, setelah air merata ke seluruh tubuhnya, kemudian menyabuni dan membersihkan rambut jenazah dengan sampo, kemudian menyiram kembali hingga bersih. Lakukan minimal 1 kali setelah najis-najis dapat dihilangkan. Namun, disunahkan untuk melakukan 3 kali, 5 kali, atau dengan angka-angka ganjil lainnya. Kesembilan, dalam menyiramkan air, maka harus mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhu. Kesepuluh, meratakan air ke seluruh badan jenazah sampai bersih. Ke-11, ke-12, menguduhkan jenazah secara tertib dari muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Dan yang terakhir, jenazah dikeringkan handuk dan alat pengaring lainnya. Terus juga ketika kita memandikan jenazah, kita tuh harus menyapu jenazah itu dengan lemah lembut. Karena ketika seseorang baru saja sakaratul maut lalu meninggal, hal ini akan membuat tubuhnya menjadi lebih sensitif. Dan roh orang yang meninggal ini akan tetap merasakan sakitnya. Gitu. Setelah seorang jenazah itu kita mandikan,
Berikutnya tentunya akan kita kafani kan. Mengapani jenazah adalah menutupi seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. Hal ini dilakukan sebelum si jenazah ini disolatkan. Makanya biasanya kalau misalnya jenazah itu disolatkan kan udah pakai keranda, tinggal diangkat aja lagi. Dan kain kafan ini sebenarnya boleh memakai warna apa saja, tidak peduli. Yang penting menutupi seluruh tubuh jenazah dan tidak tembus pandang. Tetapi disunahkan apabila kita memiliki kecukupan untuk membeli kain kafan, maka disunahkan warna putih. Dan untuk pembelian kain kafan ini, yang pertama adalah berasal dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Apabila si mayit tidak mampu, maka yang wajib membelikan kain kafan adalah orang yang menafkahi si mayit. Misalnya orang tua si mayit masih hidup atau anak si mayit masih hidup, maka itu wajib untuk membelikan kain kafan. Apabila tidak ada juga, maka akan dibelikan dari keuangan Baitul Mal. Terus Baitul Malnya masih tidak ada, maksudnya itu uang kas desa misalnya. Dan misalnya uang kasnya ini masih tidak ada, maka orang yang mampulah yang wajib membelikan kain kafan untuk si mayit. Dan ketentuan kain kafan untuk laki-laki dan perempuan ini lapisannya itu berbeda. Untuk laki-laki itu disunahkan 3 lapis, dan untuk perempuan itu disunahkan 5 lapis. Setelah mayit ini selesai dikafani, berikutnya adalah kita akan menyolatkan si jenazah. Salat jenazah dikerjakan dengan 4 kali takbir yang bertujuan untuk mendoakan seorang muslim yang meninggal dunia. Hukum salat jenazah ini sendiri adalah fardu kifayah. Makanya biasanya kita nyambat loh sembahyang kifayah ya. Nah itu fardu kifayah ini artinya ketika seseorang di desa tersebut satu orang saja yang melaksanakan salat kifayah, maka gugur sudah dosa-dosa orang satu desanya. Tetapi apabila tidak ada sama sekali, maka satu desa akan mendapatkan dosanya pula. Tapi biasanya kita di sini kan alhamdulillah ramai aja nih kalau misalnya fardu kifayah, jadi insya Allah nggak apa-apa lah, terlepas sudah kewajiban kita. Lalu untuk sholat jenazah ini disunahkan untuk berjamaah dan terdiri dari 3 saf. Yang namanya sholat kan pasti ada syarat sahnya, begitu pula dengan sholat jenazah ini. Untuk syarat sahnya, yang pertama adalah sholat jenazah sebagaimana sholat-sholat lainnya harus memenuhi syarat, yakni menutup aurat, suci dari hadas, baik itu suci badan, pakaian maupun tempat dari najis, serta menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, mayat sudah dimandikan dan dikafani secara sempurna. Yang ketiga, mayat diletakkan di kiblat melintang. Kepala diletakkan di utara, sedangkan kaki diletakkan di selatan. Dan keempat, imam berdiri sejajar dengan kepala bila jenazah itu laki-laki. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka imam berada di bagian tengahnya. Adapun rukun sholat jenazah adalah yang pertama itu pastinya niat. Terus yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ya nggak apa-apa, kalian bisa sholat duduk kok. Yang ketiga, takbir 4 kali. Dan untuk takbir pertama yaitu kita membaca Al-Fatihah. Terus yang kedua, kita membaca shalawat Nabi. Yang ketiga adalah bacaan untuk mendoakan jenazah. Dan yang keempat adalah bacaan untuk mendoakan keluarga jenazah. Lalu yang terakhir barulah kita salam. Udah nih, kalian misalnya sudah melaksanakan sholat jenazah. Habis itu kita giring si jenazah ke tempat terakhir, yaitu alam kubur. Ya maksudnya kita akan menguburkan jenazah berikutnya. Dan untuk waktu penguburan jenazah ada 3 waktu terlarang ketika kita ingin menguburkan jenazah. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai tinggi, misalnya sampai jam 7-an, jam setengah 7, begitu-begitu, itu kan matahari baru terbit. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari berada di atas kepala kita, yang ketika kita bikin bayangan itu ada gitu loh bayangannya pas panas-panasnya. Dan yang terakhir adalah ketika matahari terbenam. Dan untuk tata cara penguburan jenazah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah membuat liang lahat sepanjang badan jenazah ditambah setengah lengan, lebar kira-kira 1 meter dan di dalamnya 2 meter. Di dasar lubangnya dibuat miring lebih ke dalam ke arah kiblat. Kayak misalnya kotak kan, misalnya kotak itu kan rata kan. Nah, kita buat apa nih ya? Buat masukin jenazahnya itu ke dalam tanah. Jadi ada ibaratnya ada ruang khusus buat jenazahnya, nggak rata, benar-benar rata gitu enggak. Berikutnya, jika tanahnya tercampur dengan pasir, maka dibuat lubang, yaitu lubang kecil di tengah-tengah kuburan, kira-kira supaya dapat membuat jenazah. Ketiga, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Saat meletakkan jenazah, hendaklah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keempat, tali-tali kain kafan dilepas. Pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah. Kelima, setelah ditutup dengan bambu atau papan atau kayu di atasnya, ditimbun dengan tanah sampai rata.
Keenam, mendoakan dan memohonkan ampun untuk jenazah. Dengan mendoakan kepada jenazah, maka kita berharap agar Allah memberikan ketetapan kepada ahli kubur dalam menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya, jadi cukup itu saja untuk materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materinya dengan baik. Mungkin minggu depan kita akan melaksanakan UTS mungkin. Jadi kalian jaga-jaga dulu, mending kalian baca dari materi pertama sampai materi hari ini untuk jaga-jaga. Ibu tidak tahu ya apakah akan melaksanakan UTS atau tidak. Yang penting kalian baca dulu materinya. Lalu udah itu aja. Good luck.